Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat PKS di mana saja berada. Malam hari ini kita bersama salah seorang tokoh PKS, Ketua Bidang Kaderisasi PKS Kabupaten Pelawan, Ustadz Samsul Huda. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhairin, Ustadz Abdullah. Alhamdulillah di malam Ramadan ini habis tausiah Ramadan ya Ustadz. Iya, di Solarindo. Oke. Baik, malam hari ini kita mau bincang-bincang seputar dakwah perjuangan menuju pemilu 2024. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di ruangan podcast PKS. Dan malam hari ini mencoba mengupas tentang perjuangan PKS, ya, mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita semuanya. Mungkin bisa cerita Ustaz tentang Ustaz Samsul Huda ini pernah dakwah di Jakarta, ya, mengikuti kegiatan PKS di Jakarta, dan saat ini di Kabupaten Pelalawan diamanahi sebagai Ketua Bidang Kaderisasi PKS Pelalawan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Abdullah. Sedikit mengulas memori nih. Jadi dari tahun 92 itu saya sudah mulai berkecimpung dengan para masyayikh PKS, teman waktu itu kan belum lahir. Partainya. Cuman pada saat itu memang sudah berada di lingkungan itu gitu. Sudah kenal dengan yang namanya tarbiyah dan lain sebagainya lah. Tahun 92. Tahun 92 itu udah mulai di Jakarta, udah mulai aktif. Di Jakarta Ustaz ya? Ya. Itu dari awal memang sudah berada di lingkungan salah satu tokoh pendiri PKS pada saat itu. Sampai tahun berapa Ustaz, di Jakarta? Saya sampai tahun 2009 baru ke Riau, baru ke Sumatera. Lama ya, sampai pasca reformasi. Iya, betul. Sampai PKS 2009 sudah cukup tinggi lah mungkin perolehannya. Iya. Baru balik ke Riau. Ke Riau, betul. 2009 lah. Mungkin bisa dikupas sedikit Ustaz, bagaimana perjuangan dakwah sebelum reformasi, berarti kan sebelum mendirikan partai. Karena tadi sejak tahun 92 ya. Iya. 92, 98 reformasi dan pendirian partai ya, sekitar 98 99 gitu ya. Ini bagaimana Ustaz melihat perjuangan PKS sebelum menjadi partai? Kemudian setelah menjadi partai 1999 dan seterusnya dan sampai saat ini nih. Ya, secara sepintas memang era sebelum partai memang kader-kader itu diberikan wawasan ya secara mendalam yang dikenal dengan tarbiyah lah ya, dengan pendidikan Islam secara intens, secara mendalam terus, dan memang kajian-kajian tentang Islam, kajian tentang dakwah itu memang sangat ini sekali ya, sangat diberikan dengan baik ya, sehingga semangat ketika sebelum terjadinya pendirian partai itu memang luar biasa mereka, sehingga pada tampak semangatnya itu saat pendirian partai itu girohnya begitu luar biasa gitu. Semangatnya. Iya. Semangat untuk melakukan perbaikan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Betul. Kan memang kita di dalam pendidikan Islam atau dalam tarbiyah Islam kan pendidikan itu komprehensif gitu ya. Artinya memikirkan dari sisi kebangsaan, nasionalisme dan lain sebagainya. Nah, kita ada era pendirian partai itu memang ingin untuk mewarnai
bangsa dan negara kita untuk menjadi lebih baik, kan begitu orientasinya. Waktu pendeklarasian Partai Keadilan waktu itu tahun 9 Partai Keadilan itu belum ada sejahtera kan? ya belum ada sejahtera. Ustaz ikut waktu itu? Ikutlah, di Jakarta aktif kami. Saya termasuk pengurus di DPC juga di sana. DPC mana? Ke Ciracas. Oke. Ciracas, Jakarta Timur. Iya. Dan jumlah kader saat itu mungkin tidak seperti sekarang lah ya, kader PKS tentunya itu. Lah. Seberapa banyak kayak gitu? Ya kalau di Jakarta tentunya banyak kali lah. Banyak, ya, iya, gitu ya. Iya. Artinya ketika di ibu kota itu memang dari Jabodetabek kan khususnya itu. Ketika ada instruksi kan tahu sendirilah, Monas atau di itu pasti penuh itu. Ibaratnya sekali tekan tombol aja udah langsung ngumpul semua kan begitu pada saat itu. Ya. Waktu saat pendirian deklarasi. Ya apapun ketika kegiatan-kegiatan yang memang diinstruksikan begitu cepat dan sigap sekali gitu. Kenapa itu, Ustaz? Ada semangat seperti itu pada kader-kader PKS ketika itu gitu? Ya terutama memang kader-kader PKS itu kan kaum kaula muda ya. Tahu sendirilah semangat kaula muda itu kan ketika diberikan sebuah sentilan-sentilan kepahlawanan tentunya dia pasti bangkit gitu kan. Seperti Ali bin Abi Thalib yang masih belasan tahun begitu sigapnya untuk berangkat perang gitu kan. Nah ini karena kita sudah mendapatkan background pendidikan dalam tarbiyah yang sudah cukup panjang gitu kan, sehingga ketika diinstruksikan untuk melakukan satu perbaikan itu udah merupakan satu jiwa kepahlawannya udah pasti bangkit itu. Yang saya rasakan seperti itu. Bahkan di awal-awal berdirinya PKS di Jakarta tuh dikenal sebagai partai kantong sendiri gitu. PKS ya kepanjangannya. Karena memang para simpatisan dan orang yang memang sudah di tarbiyah, mendapatkan pendidikan itu begitu cintanya dengan semangat perbaikan ini, sehingga atribut-atribut partai itu mayoritas mereka beli sendiri gitu. Dari kantong sendiri, maka awal-awal PKS ini partai kantong sendiri gitu. Bendera beli sendiri, kaos beli sendiri dan seterusnya lah. Saking semangatnya itu untuk membangun bangsa. Betul. Oke. Nah, pasca berdirinya partai, gimana Ustadz melihat kemudian pemilu PKS mengikuti pemilu 2004, 2009. Pemilu 2009 Ustadz di Jakarta apa sudah di Riau tuh? 2009 itu ada pemilu itu. 2009 sudah di Riau. Sudah di Riau. Ya. 2009 kemudian pemilu 2014, 2019. Menurut Ustadz nih, gimana semangat anggota PKS atau kader PKS dibandingkan sebelum PKS berdiri, kemudian setelah PKS berdiri dan masuk ke era akhir-akhir ini? Ya, secara faktual memang harus diakui ya, ketika PKS, artinya sebelum berdirinya PKS, semangat tarbiyah ya, semangat pendidikan itu sangat kental sekali dengan keilmuan. Ilmuwan apa sajalah memang dibahas, dikaji kan di situ. Namun menjadi sebuah fenomena bahwa pasca partai itu didirikan, beberapa tahun sesudah itu ada nampak perbedaan aura gitu, perbedaan semangat. Maksudnya begini. Tentunya ketika kita sudah terlibat dengan politik, mau tidak mau energi kita kan pasti disedot. Energi kita, pikiran kita, tenaga kita, uang kita dan lain sebagainya pasti gitu kan. Nah ini yang di awal-awal itu kurang balance gitu. Ini sangat terasa sekali pada saat saya di sana itu.
sehingga kok ada agak mundur gitu ya tentang prosesi tarbiyah gitu. Padahal tidak gitu, hanya saja mungkin karena kita baru belum bisa membalancekan gitu kan. Nah itu yang terjadi fakta pada saat itu. Tapi ya itu bisa diantisipasi, meskipun ya wajar lah ya, namanya kita perkumpulan PKS ini kan bukan perkumpulan malaikat, perkumpulan manusia. Di internal pun juga pasti ada pro kontra gitu kan di awal-awal itu. Tapi alhamdulillah juga bisa tertangani dengan baik lah. Tapi alhamdulillah dari capaian PKS kemudian yang awalnya Partai Keadilan kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Betul. Karena tidak masuk waktu itu parliament threshold kan, kemudian harus menambah nama, merevisi. Tapi kemudian setelah itu capaian-capaian demi pemilu sampai saat ini 8% lebih 2019 ini kan grafiknya terus meningkat gitu. Betul. Ini kan menunjukkan sesungguhnya terjadi peningkatan di PKS. Ya itu sebetulnya tidak lepas dari sebuah pimpinan kita, masyayikh kita yang memang sudah melakukan syura gitu. Itu keunggulan dari PKS bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang muncul itu pasti hasil dari syura besar dari para pendiri PKS itu sendiri. Nah sehingga karena para pendiri partai ini memang memiliki latar belakang yang baik dari sisi syar'i maupun menggabungkan dari berbagai macam para ahli, sehingga komitmen untuk terus melakukan satu perbaikan tanpa menyerah, pantang mundur. Ya bagaimanapun juga namanya kebaikan, sebagaimana firman Allah intang surullah yang surkum, itu menjadi pijakan gitu kan. Kita ingin menolong agama Allah khususnya di Indonesia ini. Nah itu menjadi sebuah keyakinan yang sangat besar bagi kita semuanya, khususnya bagi kader-kader PKS gitu ya. Nah sehingga kita hanya melakukan aja, just do it aja, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini. Dan alhamdulillah ya Allah pasti akan membantu dengan terbuktinya capaian-capaian dari tahun ke tahun, dari pemilu-pemilu kan cukup mewarnai bangsa ini kan begitu. Gitu. Dan bahkan kita melihat tentu sebagian kader-kader PKS diberikan amanah, mendapatkan posisi amanah di legislatif, ketua DPRD, bahkan ada yang bupati, gubernur ya. Ini sebuah anugerah yang perlu disyukuri. Dan pesan Ustadz gimana nih terhadap kader PKS terhadap capaian-capaian politik yang tentu saja berbeda dengan dahulu ketika Ustadz mengikuti jalan ini bahkan sebelum menjadi partai gitu. Nah hari ini kader-kader ini berada di tempat-tempat legislatif, eksekutif gitu kan. Dan itu terus ya, mudah-mudahan menyambut 2024 juga tentu ada target capaian-capaian yang sebagai posisi hari ini dalam rangka kemaslahatan bangsa, umat dan negara lebih luas lagi. Apa pesan Ustadz nih buat kader-kader? Baik, tentunya yang pertama dan paling fundamental adalah mari kita kader PKS itu setiap amal kita lakukan karena Allah dan Rasulnya. Itu yang paling penting, karena silah billah, hubungan kita dengan yang Maha Khalik yang memberikan kemenangan itu menentukan kemenangan itu sendiri. Pengalaman ketika kita congkak dengan jumlah kita yang besar ya di zaman Rasulullah SAW, ketika perang Hunain itu 12.000 pasukan Muslim dan 12.000 pasukan kafir pada saat itu justru tidak membuahkan kemenangan. Lebih banyak pasukan Muslim. Sama jumlahnya. Posisinya sama, 12.000 sama 12.000. Tetapi ketika perang Badar, perang Uhud, perang yang lain-lainnya itu sedikit tapi membuahkan kemenangan. Perang Badar apalagi itu kan, itu 313 lawan 1000 gitu kan. Jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Tetapi karena hubungan dengan Allah kuat, sehingga Allah memberikan kemenangan. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita
saat ini kondisi kita ini sudah banyak diberikan anugerah oleh Allah ya, tentunya harus bersyukur, harus menyusun strategi dengan yang lebih baik. Jangan justru membuat congkak menjadi ijab binafsi ya, merasa besar diri dan seterusnya lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus melakukan secara kontinu perjuangan dakwah itu. Jangan pernah ada kader yang berpangku tangan. Karena ketika kader PKS berpangku tangan, maka itu akan menjadi pincang pergerakan dakwah kita. Ibarat sebuah mobil, meskipun bodi mesinnya hebat, tetapi ketika elemen terkecil tidak terlibat, pentil saja, maka juga akan menjadi masalah. Nah, maka ukhuwah secara internal PKS ini harus disolidkan, konsolidasi itu harus terus dilakukan. Sehingga kontribusi sekecil apapun ya, kontribusi apapun harus diberikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, bagaimana mereka membela Nabi Allah dan menolong agama Allah. Nah, ini penting sekali ya, untuk digarisbawahi oleh kader-kader kita. Jangan ada yang berpangku tangan. Nah, semuanya harus terlibat, meskipun yang disumbangkan terkecil. Nah, itu yang penting. Itu yang kedua, Ustaz ya. Yang kedua. Yang pertama tadi hubungan kepada Allah diperkuat. Yang kedua kontribusi sekecil apapun, jangan berpangku tangan. Iya, betul. Nah, itu penting sekali itu. Ada lagi, Ustaz? Saya pikir itu ya. Ya, berkaca dengan masa lalu ya yang Ustadz jalani, luar biasa nih. Malam hari ini kita bersama Ustadz Samsul Huda yang dari awal partai ini berdiri, bahkan terlibat ya di masa tahun reformasi sampai hari ini tahun 2022. Loh, lama sekali Ustadz. Cukup lama. Tetap istiqomah bersama PKS itu. Nah, ini kan tentu perlu bagi kader-kader PKS, termasuk saya yang bergabung di PKS itu tahun 2002, Ustaz. 2002 ya. Pasca berdirinya partai malah. Ya, termasuk teman-teman, sahabat-sahabat kita yang baru bergabung dengan partai ini perlu banyak belajar nih dari Ustaz yang sudah mengikuti partai ini bahkan sebelum partai ini berdiri. Nah, semangat ini kan perlu ditransformasi, ditransfer. Nasihat Ustaz cukup penting bagi kita. Pertama, perkuat ya hubungan kepada Allah SWT di tengah-tengah kekuasaan-kekuasaan yang semakin Allah berikan kepada kita ya. Yang kedua, tetap terus berkontribusi ya. Iya. Yang ketiga, bolehlah saya tambahkan ya. Ketiga ini penting juga karena era dulu dengan sekarang ini berbeda. Sekarang ini ternyata kader-kader kita sudah banyak yang mendapatkan posisi-posisi jabatan strategis. Ya, legislatif dan eksekutif. Legislatif, eksekutif. Nah, saya berpesan kepada para kader PKS, jangan pernah ngiri dengan rezeki orang, apalagi rezeki sesama pejuang dakwah. Dengan rezeki teman seperjuangan kita dulu waktu mendirikan PKS, ternyata sekarang dia dapat jabatan, saya tidak. Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena, dan sebetulnya itu juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada. Gimana tuh, Ustaz? Ketika pasca perang Hunain, kalau saya tidak salah ya, itu Rasulullah memberikan ghanimah itu mayoritas kepada kaum muhajirin, harta rampasan perang itu, sehingga sebagai manusia biasa orang Ansor itu mulai berbisik-bisik najwa, kok Rasulullah sekarang setelah
kita menang perang, kita juga ikut terlibat perang, kok justru sekarang yang diberikan ghanimah hanya orang muhajirin saja? Apakah karena Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya dan melupakan kita? Nah ini orang-orang Ansor ya. Orang Ansor itu manusiawi sekali gitu. Sedih mereka Ustaz ya? Sedih dan bertanya-tanya. Nah, akhirnya mengadu kepada Rasulullah, kalau begitu kumpulkan semua Ansor, semua tanpa kecuali. Subhanallah. Pesannya luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya kalau bahasa kita seperti ini. Wahai kaum Ansor, apakah engkau tidak ridho aku memberikan ghanimah kepada para mu'alaf, orang-orang Badui dan juga orang muhajirin yang telah meninggalkan keluarganya, hartanya di Mekah. Mereka membawa pulang ghanimah itu. Sementara kalian orang Ansor, kalian membawa ke pintu-pintu rumah kalian, membawa Allah dan Rasulnya. Seketika itu orang-orang Ansor langsung menangis semuanya dan menutup mukanya karena malunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka membawa Rasulullah, membawa Allah dan Rasulnya Allah dan gitu. Rasulnya. Tentunya kan lebih mulia daripada harta ghanimah gitu kan. Gitu. Nah, ini juga perlu disikapi secara ruhani ya, secara bijaksana, sehingga ketika kita bisa menyikapi itu tidak kemudian menimbulkan sebuah ghil sesama kader gitu. Nah ini penting sekali gitu. Baik, luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan ini sebuah penguatan ruhani buat Amin, kita semua amin, ya, karena iya. partai ini dibangun atas ideologi untuk membangun umat, bangsa dan negara, kemaslahatan lebih besar. Tentu kader-kader sebagai penopangnya mesti selalu dalam orientasi surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup menarik apa yang Ustaz sampaikan malam hari ini. Di tengah-tengah kondisi politik, apalagi semalam baru aksi demo. Iya betul. Di rame Jakarta. Jakarta dan Pekanbaru juga di Iya. beberapa kota-kota besar di Indonesia. Dan posisi PKS hari ini yang tetap konsisten sebagai Iya. oposisi, ini tentu perlu penguatan-penguatan Betul. baik kader yang ada di legislatif, di Iya. eksekutif, termasuk saya nih Ustaz, di Insyaallah. legislatif, maupun kader-kader yang di luar posisi itu yang selalu mendoakan atas kebaikan bangsa ini. Ada pesan terakhir Ustaz buat seluruh anggota PKS dan kader PKS di Pelalawan khususnya? Karena ini momennya adalah syahrul Ramadan, Ustaz. tentunya kita harus meningkatkan. Yang pertama sebetulnya Allah begitu sayang dan cinta kepada kita untuk membakar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Begitu menumpuk dosa-dosa kita, maka dipertemukan dengan Ramadan ini adalah dalam rangka mari kita bakar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah memberikan kesempatan itu. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Insyaallah. Itu keinginan Allah, kehendak Allah memberikan lagi-lagi kesempatan kepada setiap hambanya yang tentunya setiap manusia itu berdosa, diberikan jalan pintas untuk meminta ampun atas dosa-dosanya. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Bila satu malam saja ketemu, maka ibaratnya kita ibadah 83 bulan. 83 tahun 4 bulan. Khairum min alfi syahr. 1000 bulan. Nah ini luar biasa, maka saya himbau kepada semua kader PKS, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Lailatul Qadar, karena di Asyurul Awakhir hanya 10 hari kok. Mari kita jaga, kita cegat, mudah-mudahan setiap kader PKS berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah sesungguhnya kita dipertemukan dengan Ramadan. Allah berkehendak agar kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang banyak, membawa pahala yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu mungkin 3 pesan untuk kader PKS di syahrul Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terima kasih banyak Ustaz Samsul Taib, Huda, taib, Ketua jazakallah. Bidang Kaderisasi PKS Kabupaten Pelalawan, atas nasihat-nasihatnya, karena beliau pelaku sejarah ini bagaimana PKS ini sebelum didirikan, setelah didirikan, dan pasca reformasi sampai hari ini, dan menjadi cermin bagi kita untuk terus berjuang mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah berikan kemenangan, insya Allah kemenangan di dunia maupun kemenangan yang lebih hakiki di akhirat nanti, insya Allah. Taib. Terima kasih Ustaz. Taib, Kita cukupkan, dan salam buat seluruh pemirsa semua, sahabat-sahabat PKS, kader PKS di mana saja berada. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.